Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beristirahat malam, sejenak mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang Maha Kuasa, yang penuh kasih, memberikan kami kesempatan sepanjang hari ini bekerja dan melindungi kami hingga boleh mengakhiri kegiatan-kegiatan kami sepanjang hari. Sebelum kami beristirahat malam, kami rindu akan sapaan firman-Mu. Kuduskan kami ya Bapa dengan roh-Mu, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dan biarlah roh-Mu juga memfokuskan iman kami, sehingga benar-benar ya Tuhan memahami, mengerti, dan dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari Filipi 2 ayat 12 sampai ayat 18 dan pembimbing renungan dari ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bercahaya di antara mereka. Allah telah membuat orang percaya menjadi berbeda. Orang yang berharga memiliki potensi istimewa di tengah dunia, walaupun masih berada bersama dengan orang biasa di dunia ini. Perbedaan itu berkaitan dengan perannya, sebab orang percaya telah dibuat di dalam dirinya ada kemauan maupun pekerjaan untuk menuruti kerelaan Tuhan. Hal berkaitan dengan tujuan Allah bahwa melalui orang yang telah lebih dahulu percaya kepada Yesus harus berperan menjadi cahaya, menjadi terang bagi orang yang berada dalam kegelapan, yaitu orang yang bercela atau bengkok hati. Oleh karena itulah setiap orang yang telah percaya kepada Kristus digairahkan untuk aktif bekerja dengan kerelaan hati, tanpa sungut-sungut, serta tanpa berbantah-bantahan. Sebaliknya, harus bekerja sama dan bertolong-tolongan dengan kebersamaan. Dan bertolong-tolongan ini, orang-orang yang telah percaya itu akan semakin cerah, makin terang cahayanya di tengah dunia yang kelam. Musuh besar cahaya harus diingat ada dua macam. Satu adalah apabila kegelapan lebih besar dari sumber cahaya. Ibarat matahari sebagai sumber cahaya dengan embun tebal sebagai penghalang. Namun dalam hal orang beriman tidak akan mungkin lebih kuat kegelapan dunia terhadap sumber terang yang ada pada diri orang percaya, sebab sumbernya adalah Tuhan sendiri yang Maha Kuasa. Musuh kedua, dan ini yang sering terjadi, adalah Allah terang itu tidak mau bercahaya, tidak terhubung dengan sumber utama cahaya, sehingga tidak ada cahaya yang akan diteruskannya. Acap kali orang yang tadinya percaya kepada Yesus, sumber cahaya itu, angin-anginan, ogah-ogahan, atau musim-musiman untuk bercahaya, tidak konstan, tidak stabil, sehingga kegelapan itu yang melindas hidupnya.
Tadinya dia sudah menjadi tempat orang minta pencerahan, tetapi kini berubah menjadi orang pembawa kegelapan, hidup dalam aib serta noda-noda hitam, diambang maut dan jerat kematian. Hal inilah yang diingatkan firman Tuhan pada malam hari ini, agar setiap orang yang telah percaya kepada Yesus tetap menjadi cahaya dan bercahaya di tengah dunia yang gelap. Stabilitas dan konstanitas kecahayaan harus terjamin hanya dengan keterhubungannya yang ketat kepada Dia yang adalah sumber terang dunia yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Pastikan keterhubunganmu dengan Dia tetap teguh kuat, agar cahayamu terang benderang di tengah dunia yang gelap ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya sumber terang abadi, Tuhan kami, teguhkan hati dan iman kami kepadamu, agar cahaya terang-Mu senantiasa bersinar melalui kami di tengah dunia yang dibayangi kegelapan ini. Lindungi sertai kami dalam istirahat malam ini. Beri kami kekuatan baru hingga segar kembali di saat kami bangun untuk bekerja esok pagi. Terima kasih, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.